Ini peringatan nih buat orang-orang yang sering bawa tumbler, terus tumblernya ketinggalan di kereta api. Abis itu lo salahin karyawan yang kerja di kereta api, ya. Mending lo bawa toren tuh, toren di rumah lo. Atau lo bawa tangki tai, ya, tangki tai lo isi air. Kasihan orang dipecat gara-gara tumbler murahan. Paham lo monyet? Cuma gara-gara tumbler tuku yang harganya ya maksimal 300.000 lah, seseorang jadi tega membuat karyawan PT KAI ini dipecat. Saking viralnya ini, membuat Kang Deddy Mulyadi turun tangan dan semprot wanita itu yang bernama Anita. Dan meminta kepada Direktur Utama atau Dirut PT KAI agar dia itu mengambil kembali karyawan yang sudah dipecat itu, agar diberdayakan lagi, agar dipekerjakan sekali. Begitu empatinya Kang Deddy Mulyadi. Dan wanita yang melaporkan ini ya, yang kehilangan tumbler, menjadi bulan-bulanan netizen se-Indonesia. Bahkan suaminya juga, tempat perusahaan suaminya itu mendapat rating 1 terus dari para pengunjung perusahaan. Nah, ini sangat seru sekali ya. Agar tidak salah paham, mari kita tonton bersama dulu ya nih. Pak Dirut yang baik hati, kalau melihat runutan dari peristiwa itu, sikap Bapak luar biasa. Tetapi saya boleh dong sebagai sahabat Bapak, mitra kerja Bapak, menyampaikan juga sebagai usulan, kayaknya karyawannya boleh dong dipekerjakan kembali, dan namanya sudah terrehabilitir dengan pernyataan orang yang merasa dirugikan saat ini. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Mari kita menjunjung tinggi semangat profesionalisme dan tetap memiliki empati dan tenggang rasa. Salam untuk semuanya. Selamat malam pelanggan yang kami hormati. Aduh, hanya gara-gara sebotol tumbler heboh senusantara ini. Ini kan jadi masalah, 4 merek tuh jadi ribut dan ada orang yang diberhentikan atau terancam diberhentikan. Kan kisahnya berawal dari sebotol tumbler, ada mereknya, Kopi Tuku. Ini Tuku kalau pinter nih bisa memanfaatkan dengan real time advertising. Gimana caranya? Ada yang punya ide nggak? Kemudian itu tumbler ketinggalan di kereta api, lalu orang lihat ada tulisan di tweet dan kemudian akhirnya ramai. Nah, yang dihebohkan adalah kereta api, brand kedua kereta api. Lalu yang ketiga, orang telusurin, waduh kasihan bener, di mana dia kerjanya? Ceweknya kerjanya di sebuah pialang company, namanya Daidan Utama. Ini juga nama brandnya bisa jadi pembicaraan di hadapan publik. Lalu yang keempat itu ada brand lagi, yaitu Rumah Kopi, tempat suami si cewek itu bekerja. 4 merek jadi heboh. Nah, pertanyaannya adalah, ketika kita kehilangan tumbler atau kehilangan barang yang kita sukai, ya tentu kita melapor, tetapi kita juga harus punya empati, harus berhitung akan ada orang kecil yang menjadi korban. Jangan dong, jaga dong, kita harus jaga juga. Ini kan ekosistem orang di sekitar kita. Kalau mereka kehilangan pekerjaan, kasihan. Untuk Agri, kalau benar-benar kamu terancam pekerjaan dan kamu butuh pekerjaan, datang ke tempat saya, kontak saya, DM saya. Nah, barangkali saya bisa bantu kamu dengan pekerjaan. Ya, saya harapkan sih kamu orang baik dan saya yakin di sana pasti kamu orang baik. Tapi baiklah. Lalu kemudian kita nih yang memberikan komentar-komentar. Sekarang mentang-mentang kita tahu orang hidupnya itu dari kita, dari kata-kata kita, dari apa yang kita sampaikan. Sekarang ini kita juga perlu empati. Saya juga pernah kok di sini ada orang nulis di tempat saya sembarangan gitu, hanya karena toilet sedang dipakai. Akhirnya jadi heboh. Kemudian kasih bintang 1. Apa-apaan ini? Ya sudahlah. Tapi setelah saya lihat lagi, ternyata orang yang beri bintang 1 selalu di mana-mana memberikan komentar negatif. Apakah harus selalu seperti itu? Jadi inilah keadaan di zaman sekarang, kita hidup dari kata-kata, dari apa yang dikatakan orang lain. Bagaimana sih menurut kalian? Apa komentar kalian tentang hal ini? Jadi rame nih, stay relevant. Kira-kira Mbak Anita pagi-pagi gue udah sibuk nih nyariin tumbler buat dia. Ini Mbak, gue udah ada rekomendasi tumbler buat Mbak Anita. Mungkin kalau Mbak beli yang ini, taruh di rel kereta nggak bakal ada yang ngambil. Siapa yang mau ngambil? Emang Lopert punya tangan? Lagi kalau kayak gini mah enak tuh. Udah sekaligus minum sama tempat makannya. Udah kita beliin nih tempat minum sama tempat makan. Masa makanannya juga mau kita beliin? Lumayan. Ada jangkrik atau ada pakannya di dalam. Paling nggak suaranya nggak merdu, tapi kenceng. Kita kukur. Mungkin kenapa Mbak Anita marah-marah? Mungkin itu tumblernya mahar dia pas nikah. Gue kalau jadi suaminya, gue langsung suruh, udah ikut saya. Mana? Kita ke tuku, bukan beli lagi. Ngapain? Dia ngalihin penjualnya, gue yang ngambil tumblernya. Maling juga kalau gitu. Tapi gimana Mbak Anita? Suka yang warna kuning atau suka yang warna merah? Langsung saya kirimin. Gara-gara tumbler. Gara-gara tumbler. Ada seorang petugas KAI yang dikabarin hilang pekerjaannya, Mbak yang laporin, plus suaminya kena pengadilan netizen, bahkan tempat kerja suaminya si Mbak itu dapat rating jelek.
Video ini dibuat buat refleksi dan pembelajaran buat aku, dan kamu juga untuk bisa belajar menjaga lisan dan tulisan dan nahan diri untuk gak menyampaikan sesuatu, utamanya di medsos ketika emosi lagi puncak-puncaknya. Karena dampak dari itu gak pernah mudah buat orang yang jadi sasaran, baik yang dilaporin maupun yang ngelaporin. Karena kalau sasaran itu meleset, efeknya jadi bola liar yang gak mudah diperbaiki, kayak kasus ini. Semoga mas-mas KI-nya pekerjaannya tetap baik-baik aja, semoga tim KI juga terus berbenah dengan SOP yang lebih baik lagi, dan semoga mbak-mbak Tumblr dan suaminya lebih berhati-hati ke depannya. Dan aku, kamu, kita semua bisa bersikap bijak dalam menanggapi dan memberikan komentar apapun di medsos. Ya, sanksi sosial emang sulit dihindari sih, tapi harus ada batasnya. Jangan sampai itu semua malah mengulik ranah pribadi. Sumpah aku gemes banget baca cerita ini, baca kasus ini. Kasus tumbler tuku yang hilang. Sebenarnya bukan tumbler ya, tapi botol minum tumbler mereknya Tuku. Ya ini viral banget nih di medsos, di X, di Threads. Wow. Jadi kan emang ada keluhan dari orang ya, penumpang KRL komuter lain menuduh petugas PT KAI tidak bertanggung jawab atas hilangnya barang senilai Rp300.000. Kasus ini memicu perdebatan panas soal etika penumpang, perlindungan pekerja, dan respon dari perusahaan itu sendiri. Pasangan suami istri namanya Alvin dan juga Anita Dewi L di akunnya ya. Jadi dia itu naik KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sekitar jam 7 malam. Dia lupa kalau dia bawa cooler bag isinya ada tumbler Tuku biru, alat pumping, terus ada barang-barang lain di gerbong khusus wanita. Nah pas dia turun di stasiun Rawabuntu, Anita lapor ke petugas kalau dia tuh lupa tumblernya terus ketinggalan gitu kan. Nah Satpam KAI bernama Argi Budiansyah menerima tas tersebut dari security lain. Tas disimpan di ruang lost and found tanpa pengecekan isi secara detail sesuai SOP. Jadi memang nggak dibongkar gitu ya sama Mas Argi. Nah pas dikembalikan ke Anita dan suaminya, tumblernya katanya hilang. Mas Argi nih udah menawarkan buat ganti rugi nih via WhatsApp. Bahkan udah mau di check outin di toko oren. Tapi si Anita tuh nggak mau. Dia menuntut barang aslinya. Isinya apa tuh ya? Sampai nggak mau dapat tumbler baru gitu. Maunya yang lama punya dia kan. Keluhannya di Threads nih, wow, unik sekali. Tumbler Tukuku gone atas ketidaktanggung jawab petugas PT KAI @Komuter Lain. Wow. 25 November pecah, postingannya viral, ribuan like dan komentar. Netizen menyoroti foto petugas tanpa izin dan tuduhan berlebihan. Argi mendapat tekanan internal dan absen kerja. Hingga akhirnya pemecatan Argi. Awalnya beredar, memang si Argi ini dipecat, bahkan dia nangis di video pribadinya. Dia menceritakan hilangnya mata pencaharian sebagai tulang punggung keluarga. Tapi PT KAI Komuter membantah pemecatan itu ya. VP Corporate Sekretari Karina Amanda menyatakan tidak ada pemberhentian terhadap petugas frontliner seperti yang ramai dibahas di media sosial katanya. Cuma yang ada sekarang adalah emosi dari netizen, rasa empati juga gitu ya. Kenapa tumbler seharga 300.000 yang akhirnya jadi viral, dikeluar-keluarin gitu kan, membuat orang yang masih probation, yang baru kerja langsung dipecat gitu, langsung diputuskan pekerjaannya, mutus rezeki orang gitu katanya. Emang solid sih kalau hal kayak gini netizen Indonesia ya, langsung menyerang tempat kerjanya si Anita dan juga si Alvin gitu. Dan bahkan dari pihak kerjanya si Anita tuh udah mengklarifikasi seperti ini. Ya, masalah ini sih kayak gini apa ya, kita belajar bareng-bareng ya teman-teman. Jangan sampai hanya karena hal kecil kita emosi atau mungkin karena kita sayang sama barang itu gitu. Tapi dipikir lagi, dipikir ulang, karena kita hidup itu kan kaitannya sama orang banyak gitu ya. Gimana menurut? Nah, jadi jelas ya, banyak para netizen yang menyayangkan sikap Anita ini yang benar-benar tidak empati, padahal karyawan PT KAI itu udah ada niatan baik ingin mengganti tumbler itu ya daripada rame gitu. Tetapi wanita ini mungkin terlanjur emosi ya, tidak bisa terkontrol. Ini juga bisa jadi pelajaran bagi kita ya, agar kita itu jangan salah ketik di media sosial ketika emosi. Karena ketika emosi itu bukan kita, itu iblis, setan. Lagi-lagi setan yang disalahkan ya. Kasihan sekali. Luar biasa ya. Jadi begini ya, kalau saya sih nggak tahu kalian ya, saya itu memiliki empati pada orang lain. Kalau saya merasa jadi orang itu serba kekurangan, ya betul. Saya merasa bahwa diri saya itu serba kekurangan karena saya sebagai manusia itu tempatnya salah dan lupa. Bahkan dalam beberapa acara, umpamanya ke gunung lah gitu kan ya, saya kadang lupa di gunung itu tertinggal sandal gitu padahal baru, atau tertinggal baju baru padahal belinya tadi gitu loh. Bahkan tertinggal celana dalam gitu. Saya gak pernah menyalahkan karyawan atau pegawai di tempat wisata itu, karena saya merasa bahwa itu mungkin salah saya. Adapun mungkin itu tidak diperhatikan oleh pekerjanya, saya juga itu mempertimbangkan lagi ya, harganya pun gak seberapa, gak usahlah dipiralkan gitu kan, gak usah dipiralkan menyalahkan orang lain. Saya sangat kasihan, dan beberapa orang sangat kasihan pada karyawan PT KAI itu. Bahwasanya ya memang direktur atau dirut dari PT KAI ini mungkin ya memang gak salah juga, karena dia ingin memberikan layanan terbaik juga bagi siapapun konsumennya, termasuk konsumennya baik yang ramah ataupun tidak ramah seperti Anita. Jadi yang
menang itu tetap konsumen. Ya mungkin seperti Shopee lah gitu, TikTok ya, atau Lazada mungkin. Jadi meskipun konsumennya licik, mau diretur padahal barangnya ditukar, tetap di ACC oleh platform. Ini juga sama Dirut tetap ya lebih pada pro kepada itu konsumen, yang pada mungkin si konsumen ini yang lupa atau gimana. Nah, dengan keviralan ini, alhamdulillah ini direspon oleh Pak Deddy Mulyadi atau Bapak Aing ya sebagai Gubernur Jawa Barat. Beda ya kalau respon saya, respon netizen sama respon Pak KDM sebagai Gubernur, beda bobotnya. Mungkin dipertimbangkan lagi oleh Dirut PT KAI kalau yang sudah berbicara itu Kang Deddy Mulyadi, itu udah beda ya. Di sini Kang Deddy meminta pada Dirut PT KAI untuk segera memanggil karyawan yang sudah dipecat dan tolong dipekerjakan lagi. Bahkan beberapa orang dari perusahaan lain mau menerima karyawan tersebut dan berharap karyawan itu memang baik. Memang punya integritas yang bagus, punya kapasitas yang memadai, dan memang punya etikan yang baik. Karena kasihan juga kan, baru 3 bulan bekerja di PT KAI udah dipecat gara-gara tumbler yang harga 300.000. Aduh. Dan ini kasihan juga suami dari Anita ini ya, jadi bulan-bulanan netizen juga ya, karena ikut Nimpro. Ini terancam di perusahaannya, perusahaan laki-lakinya ini terancam loh, karena netizen ini menyerbu ke aplikasi atau ke web perusahaan, terus memberikan rating 1, yang tadinya rating 5 jadi rating 3, jadi rating 2, jadi rating 1 ya. Nah ini juga jadi pelajaran bagi siapapun, bagi saya, bagi ya siapapun, supaya lidah kita harus dijaga, apalagi di media sosial. Di media sosial itu ditonton oleh miliaran orang sedunia. Yang sampai emosi kita tidak terkontrol sehingga kita tidak memikirkan akibatnya apa nanti ya. Ya, bagaimana menurut kalian terkait Anita, karyawan PT KAI dan Kang Deddy Mulyadi? Silakan baku hantam di kolom komentar. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Bye bye.